Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat beribadah sekali lagi. Nah, mari kita semua berdiri, kita teruskan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak di hadapan Tuhan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh.
Tuhan, kami mau menyenangkan. Bentuklah hati kami. Kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercala untuk korban-Mu, cemerlang bagai emas murni. Bentuklah hati ini jadi bencana untuk korban-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami serahkan hati kami. Serahkan hati, semua ku berikan padamu. Amin. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu.
kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, puji Tuhan, kita bersama sekali lagi dalam ibadah untuk minggu ini. Ya, jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama keluarga maupun rekan-rekan yang ada pada hari ini di tempat kami masing-masing untuk beribadah di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan akan terus-menerus memimpin, menyertai dan memberikan hikmat kebijaksanaan, bukan saja untuk hamba-Mu yang menyampaikan, tapi untuk semua yang mendengar, supaya firman Tuhan ini benar-benar bermanfaat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Berbicaralah, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita pada minggu ini adalah pergumulan dengan dosa. Dan ini diasaskan kepada pembacaan dalam Roma pasal 7 ayat 13 hingga 25, ya. Jadi secara ringkas khotbah ini akan menjelaskan pemahaman kita tentang situasi sebenar kehidupan orang percaya sementara kita masih ada di dunia ini, ya. Karena dalam pembacaan nanti dalam Roma pasal 7 ini sebenarnya adalah perkongsian dan pengalaman Rasul Paulus tentang pergumulannya melawan dosa, ya. Kita harus mengingat bahwa ketika pergumulan dihadapi oleh Rasul Paulus ini, dia sudah mengalami kelahiran baru. Dan malah kelahiran barunya bukanlah dalam bentuk yang biasa-biasa, tapi melalui pertemuan ilahi dengan Tuhan, ya. Melalui pertemuan ilahi dengan Tuhan, tapi dengan semua pengalaman ilahi sekali ini pun, perhatikan bahwa Rasul Paulus pun masih bergumul dengan dosa, ya. Nah, dalam Roma pasal 7 ayat 19 dikatakan di situ, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi apakah yang kita mengerti dengan situasi ini? Nah, di sini sebenarnya memberikan kita gambaran bahwa di dalam kehidupan yang telah dipulihkan ini, kita sebenarnya berhadapan dengan dua dunia. Yaitu yang pertama, manusia lama kita, ya. Nah, dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 12 mengatakan seperti ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi dalam hal ini adalah hakikat sebenar kehidupan manusia sebelum kita mengenal Tuhan. Tetapi selepas kita mengenal Tuhan sekalipun, manusia lama ini, yaitu sifat kedagingan ini, masih ada. Karena sifat dosa ini atau manusia lama ini kita boleh mengenal melalui kecenderungan kita, ya, masih ada kecenderungan kita untuk
melakukan tindakan-tindakan atau keinginan dosa. Dan ini yang menjadi pergumulan kita walaupun selepas kita telah mengenal Kristus. Jadi cuma ada bezanya, yaitu selepas kita mengenal Tuhan, ya, kita juga mempunyai satu dunia yang baru. Dan ini dipanggil sebagai manusia baru. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan manusia baru ini? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi maksudnya manusia baru ini merupakan sifat baru yang akan kita miliki selepas kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dalam arti kata yang lain, kita telah dipulihkan, hubungan kita telah dipulihkan dengan Tuhan. Ya, jadi kedua kekuatan ini akan saling berperang, dan di dalam tubuh jiwa kita lah, di dalam diri kita lah, pertentangan ini akan berlangsung. Jadi sebelum saya teruskan kepada poin yang seterusnya, daripada poin yang pertama ini, kita mengerti satu perkara yang jelas, yaitu walaupun kita sudah percaya telah mengalami pemulihan dengan Tuhan, ingat bahwa kita masih berhadapan dengan dosa. Mengapa? Sebab kita masih di dalam tubuh yang lama ini, yang fana ini. Lebih-lebih lagi kita masih di dunia, kita belum sempurna lagi. Ya, karena itulah kita masih tidak dapat dipisahkan atau masih perlu berhadapan dengan sifat dosa ini, sama ada itu daripada luar, daripada dunia yang berdosa ini, ataupun itu dari dalam diri kita, yaitu kedagingan kita. Ingat, roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Jadi kalau begitu, apakah bezanya atau istimewanya hidup yang telah dipulihkan oleh Tuhan atau yang telah dipulihkan, sekiranya kita masih berhadapan dengan dosa? Untuk itu, kita perlu mengetahui pula perbezaan kekuasaan dosa sebelum dan selepas kita mengalami pemulihan tersebut. Nah, apa yang kita perhatikan selepas kita telah mengalami pemulihan adalah kekuasaan dosa itu telah dikalahkan. Ya, telah dikalahkan. Dalam Roma pasal 7 ayat 24 hingga 25 mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan ini memberitahu kita bagaimana supaya kita boleh terlepas dari dosa yang membelenggu ini. Kekuatan kita sendiri tidak mampu, tidak akan dapat menolong kita untuk membebaskan kita daripada dosa ini atau kekuatan dosa ini. Tapi seperti yang dikatakan dalam pembacaan ini, kita bersyukur karena kekuatan itu kita perolehi di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita sebenarnya bukan lagi hamba dosa, walaupun dia masih sedang mencobai kita, walaupun dia masih memerangi kita, tapi kita bukan hamba dia lagi seperti dulu, melainkan sekarang kita adalah hamba kebenaran. Selain daripada itu, kekuasaan dosa juga telah kehilangan sengatnya. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15:55 mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ini adalah satu soalan menempelak. Ya, harap kita paham apa maksud itu menempelak terhadap
kekuasaan dosa. Karena memang dosa itu telah kehilangan kuasanya, bisanya. Dia tidak ada apa-apa lagi sebenarnya kekuasaan atas kita, karena seperti mana yang dalam poin awal tadi, Kristus telah mengalahkannya. Kristus telah menewaskannya. Dan sekarang kita adalah hamba yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus. Jadi di sini kita mengerti bahwa apakah bezanya kehidupan kita setelah kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Benar bahwa kita masih berhadapan dengan dosa, tapi sekarang kita ada Yesus, dan Dialah yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi dosa ini bagi kita. Jadi saya berharap ya kita jelas tentang ini, karena saya mengingat satu pengajaran baru di mana mereka mengatakan karena perkara inilah mereka, yaitu maksud saya walaupun kita telah mengalami pemulihan, kita masih ada keinginan berdosa. Pengajaran baru ini mengatakan itu menunjukkan bahwa pekerjaan penyelamatan Yesus belum sempurna, dan karena itulah datang lagi seorang nabi yang mereka anggap sebagai Tuhan sekarang, dan di dalam Dia kesempurnaan itu telah terjadi. Di dalam Dia keinginan dosa itu sudah tidak ada, karena pekerjaan Yesus belum tidak selesai. Kalau selesai, kenapa kita masih ingin berdosa? Nah, itu pengajaran agama baru ini. Tapi kalaulah saya berkesempatan, atau kalaulah kita mau tahu tentang kebenarannya, kita mau tanya mereka ini, betulkah selepas mereka menganut kepercayaan mereka sekarang ini, yang mereka katakan tidak ada keinginan berdosa lagi, yang mereka katakan telah sempurna, adakah benar mereka tidak ada keinginan berdosa lagi? Adakah mereka tidak ada pemikiran kedagingan lagi? Saya percaya selama kita di dunia ini, selama kita berada di dalam tubuh yang masih fana ini, kita tidak akan dipisahkan, sehinggalah kita diperbaharui di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan melalui penerimaan tubuh yang baru, kehidupan yang baru dan sempurna. Di situ baru kita boleh mengatakan bahwa kita benar-benar bebas daripada sifat dosa ini. Jadi untuk itu persoalan seterusnya adalah apakah langkah yang mampu menolong kita agar tetap kekal di dalam kehidupan yang sepatutnya kita jalani sebagai orang yang telah mengalami pemulihan di dalam Kristus. Ya. Jadi untuk itu kita harus mengerti apa artinya hidup yang telah dipulihkan. Hidup yang telah dipulihkan berarti kita adalah milik Kristus. Dan karena kita adalah milik Kristus, kita haruslah menyatukan diri dengan pemilik kita, yaitu Kristus. Dalam khotbah-khotbah sebelum ini kita sudah belajar bahwa kepada siapa yang menjadi Tuhan kita, Dialah yang sepatutnya kita memperhambakan diri. Ya, bukannya kita bertuankan ini, tapi kita memperhambakan diri kepada orang lain. Ya, itu adalah satu tindakan yang benar-benar salah. Ya, jadi dalam hal ini karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus menyatukan diri dengan Kristus. Dan untuk itu kita perlu memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa, atau meninggalkan dosa dengan sepenuh hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu tidak berhenti di situ saja. Ya, kita juga seharusnya bukan setakat mengakui dosa, tetapi benar-benar ingin meninggalkannya.
Ya. Nah, dalam Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya, dan perhatikan ini, dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi di dalam petikan ini menjelaskan kita bahwa kuasa dosa sebenarnya bukanlah merupakan kekuatan terbesar yang ada di dunia ini. Karena karya Allah melalui Yesus Kristus telah mengalahkannya. Jadi dalam arti kata yang lain, kalau kita dalam milik Kristus, kita sebenarnya lebih dari mampu. Bukan saja mengalahkannya, tetapi sampai kepada meninggalkannya. Ya, dan datang dan bersekutu dengan Kristus. Seperti mana yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 19b. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pergumulan melawan dosa sebenarnya kalau ikut pengalaman Rasul Paulus, dia hampir pernah membawa Rasul Paulus kepada satu titik putus asa. Tetapi kita bersyukur karena melalui itu juga kita belajar bagaimana untuk tetap setia di dalam Tuhan. Jadi kalaulah kita melalui pengalaman yang sedemikian, kita harus mengerti bahwa seperti mana Rasul Paulus, perjuangan melawan dosa memanglah sangat melelahkan. Tapi di dalam Kristus kita tak akan terkalahkan. Jadi sebagai kesimpulan, pergumulan melawan kedagingan merupakan satu pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Jadi dalam hal ini jangan merasa kecewa, sehingga kita mengatakan, kalau begini tiada bezanya. Ikut Tuhankah, di dalam Tuhankah, tidakkah? Keinginan berdosa masih ada. Ya, jangan kecewa. Bersifat positif dengan keadaan ini, karena itu bermakna Anda dan saya sedang dan ingin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Karena kalau kita langsung tidak ada pergumulan dengan dosa, itu lebih bahaya. Karena itu berarti kita lebih selesa dengan kehidupan lama kita. Kita lebih selesa bergelumang dengan dosa. Kita lebih selesa dengan kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini yang membawa kita kepada dosa. Oleh itu, teruslah lawanlah dosa. Tapi seperti mana firman Tuhan yang telah kita belajar ini, bukan lawan dengan kekuatan kita, tetapi lawanlah di dalam kekuatan Yesus Kristus yang berkuasa, yang telah mengalahkan kekuasaan dosa ini. Semoga Tuhan terus memimpin kita. Semoga Tuhan terus menguatkan kita di dalam pergumulan-pergumulan kita akan dosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang telah mendorong kami. Kami tahu bahwa dalam situasi sebenar kami, walaupun kami telah mengalami pemulihan di dalam Tuhan, kami tetap ada kecenderungan berdosa. Dan firman Tuhan hari ini menjelaskannya kenapa. Dan pada masa yang sama memberitahu kami juga jalan penyelesaiannya. Terima kasih Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus, karena telah menyediakan jalan penyelesaian. Ketika Engkau datang ke dunia, Engkau bukannya menyediakan peraturan-peraturan baru yang lebih menyulitkan, tapi telah menyediakan jalan-jalan penyelesaian yang lebih memudahkan kami melalui kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah memberikan kami jalan kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, semoga firman Tuhan ini akan terus menguatkan kami, mendorong kami, menguatkan kehidupan rohani kami dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, amin. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.